Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Hari ini kita bakal update lagi soal Bitcoin. Bagaimana pergerakan berikutnya dan gimana update dari 24 jam terakhir video yang aku upload ya. Dan ya, kebetulan hari ini dan setelah video ini dibuat, itu market Ethereum-nya pumping ya. Dan yang kalian long ikutan kemarin, itu harusnya udah cuan semua dan take profit bersih. Nanti kita bakal update juga Ethereum. Dan ya, analisa masih sesuai dengan semalam dan sesuai on track terjadi seperti semalam. Buat kalian yang tenang tadi malam, congrats ya, karena market lagi hijau. Nah, gimana berikutnya untuk keadaan Bitcoin dan Ethereum kita bakal update setelah ini. Tapi sebelum itu, aku kasih waktu kalian 3 detik untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe, oke? 3, klik tombol like. 2, klik tombol subscribe. 1, thank you semua. Semoga channel ini bisa berkembang dan berguna buat kalian. Ya, karena sekarang subscribersnya sudah 5,61 ya. Kita masih on track 10.000 di 3 bulan ke depan. Oke. Nah, oke teman-teman. Pertama-tama aku bakal update dulu soal trading volume. Oke, trading volume mungkin kita yang awal-awal untuk bahas bahwa trading volume kenaikan ini tuh trading volume masih 14,9 dollars ya, 14,9 miliar dolar 24 jam terakhir. Tergolong kecil, jadi kenaikan ini tuh tergolong volume kecil, tetapi ada yang menarik ya, ada yang menarik lah dari pergerakan hari ini gitu ya. Terus kita juga bakal lihat um, dari 24 jam terakhir market Ethereum naik 7% dan beberapa market naik 2 sampai 5% ya. Dengan fear and greed 23 semalam 24. Oke. Kita skip, kita bahas kemarin juga udah aku bahas soal fear and greed. Dan aku mau lihat dulu pergerakan dari market US. Oke, market US overall kita bisa lihat di sini sebenarnya masih tergolong minus ya dari 24 jam terakhir, dan 80 sampai 90% tuh masih merah untuk market US, oke. So kita coba lihat di market crypto. Deng. 95% bahkan mungkin 98% itu marketnya hijau. Dengan yang paling tinggi salah satunya Hyperliquid, INS ya, INS ini punyanya Ethereum ya. Terus Ethereum 7% ya. Overall, congrats for everyone yang percaya semalam dan percaya beberapa hari terakhir bahwa market potential pumping, apalagi semalam BTC turun. Aku juga share ke kalian, BTC dominance-nya juga turun. So, hold ya. Kenapa? Karena secara alts-nya bagus. Alts-nya bagus, oke? Okay? Dan congrats, kalian bisa lihat sendiri di sini semua market termasuk Ethereum itu udah masuk ke take profit. Dan di grup cuanpreneurs yang sebulannya 350.000, oke, itu ada yang profit sampai 3.000%. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke. Dan kita udah mulai nyair-nyair semua ya, udah beberapa take profit ya. So congrats for everyone dan congrats buat teman-teman yang masih percaya dengan analisa aku ya. Yang dimana kebetulan masih hoki dikasih sesuai gitu. Tapi hokinya tiap hari. Enggak. Itu jangan didengerin guys. Itu otaknya lagi pingin ngomong. Nah, terus kalau kita lihat secara weekly, ya weekly overall again masih sama ya, on track. Semua intinya BTC weekly masih on track, masih bertahan di atas 82 ribu dollars ya yang aku bahas dari kemarin. So kita bakal coba skip untuk BTC. Next kita bakal coba maksudnya yang weekly, nextnya kita coba lihat daily. Kalau kita lihat daily ya, ini area yang dimana BTC kepentok
lagi-lagi ya, masih kepentok lah 84.200 tuh ada resistance, 84.300 lah ya kurang lebih. So as long as BTC belum breakout dan belum closing di atas 84.300 secara daily, hopefully nanti malam market gerak pump dan closing di pagi hari itu di atas 84.300 ya, semoga. Dengan begitu, apalagi kalau ini dikasihnya ternyata engulfing, oke, bullish engulfing. Aku expect tuh ini gini guys, ini tuh sebenarnya di time frame 4 jam berpotensi membentuk pola cup and handle begini. Nah, yang aku expect itu ini breakout, oke, retrace, dan lanjut kenaikan at least sampai ke 90 yang kita expect dari kemarin. Oke, kalian ingat ya yang kemarin. Nanti aku juga kasih lihat trade yang aku gambarkan ke kalian yang potensial cup and handle di time frame kecilnya. Oke. So BTC overall intinya gini, BTC tidak terlihat yang pump gila-gilaan, tapi altcoinnya yang naiknya udah lumayan ya, lumayan banget malah. Dan beberapa trading plan kita sudah take profit juga kan. Nah, BTC ini ya, kalau dilihat 4 jam. Oke. Nah, ini kemarin sempat memang ini longan kita yang untuk BTC ya. Tapi secara closing daily kan dia tidak closing di bawah itu kan. Nah, tapi basically kalau kalian pasang SL di situ harusnya udah kena ya. Nah, cuman kalau kemarin kan kita udah sempat floating beberapa kali, harusnya di SL plus. Tapi that's okay. Aku anggap itu SL kalaupun memang kalian apa namanya udah pasang SL ya. Jadi mau gimana pun aku anggap aku SL lah ya di BTC ya. That's okay. Nah, tapi tradingan kita kebetulan kan contohnya kemarin kita ada 7 trading, 8 tradingan, tapi yang SL 2 gitu loh. Jadi tapi yang 5-6-nya itu take profit gitu loh. Jadi kita bisa saling kebetulan trading plan aku itu bisa menutupi gitu. Contohnya ya kalian bisa lihat sendiri dari sisi yang ini yang hype ya, ini yang hype, ini yang Ethereum, ini yang Radium ya, thanks ya, ini seperti itu. Oh ya, kalau kalian mau nanya gimana cara join ke grup private ada di bio, oke, deskripsi. Kalian bisa chat, yang free juga ada ya, grup free. Jadi kalian silahkan join aja. Oke, 4 jam gimana outlooknya? Kita coba lihat. Oke, ini kalian ingat ya kemarin bahwa aku bilang market akan mantul di demand itu tadi malam persis. Ingat di videonya? Kita coba lihat ya. Oh ya, ini jam 1 malam nanti guys. Jam 1 malam itu akan ada FOMC interest rate ya. Yang dimana aku udah bilang semalam, ekspektasi itu penurunan semalam itu untuk membuat higher low untuk kenaikan hari ini gitu. Dan terjadi. Dan aku juga expect jam 1 nanti, jam 1 subuh itu market akan melanjutkan kenaikannya karena forecastingnya kalau sama Fed interest rate decision kan cuma kalau aku bilang ya naik nggak mungkin karena inflasi kemarin udah turun 0,2 itu gede ya. Nah pilihannya Fed tuh ada dua antara interest rate-nya diturunin atau kita ngomongin suku bunga diturunin, artinya cut rate atau masih sesuai forecast, jadi nggak di cut rate, nggak dipotong, jadi masih stay. Jadi pilihannya cuma dua itu harusnya. Nah, terus dan aku bahas semalam soal BTC penurunannya itu aku juga ada kasih lihat bahwa seharusnya penurunan BTC yang ini tuh sampai di sini aja. Ini udah aku bahas juga. Oke, udah aku bahas juga. So, congrats buat teman-teman yang mengikuti dan percaya. Dan aku sempat bahas bahwa BTC itu potensial cup and handle. Ingat? Ya. Ini kalian jadi yang sekarang yang harus dilakukan BTC adalah breakout 85.000 lah minimal kalau secara 4 jam. Ya. Makanya aku bilang hopefully nanti malam subuh bisa closing di jam 3 itu di atas 85.000. Nah, kalau bisa closing
di jam 3 malam WIB di 85.000 closing, itu kalau bisa di 85.000 ke atas itu cakep banget. Artinya kita akan cukup bullish sampai ke 90.000 BTC. Ya, BTC-nya bisa ke 90.000 dolar. Terus ya, kurang lebih BTC begitu dulu, nggak ada yang aku bisa update lagi karena BTC-nya nggak terlalu bergerak, tetapi Ethereum-nya yang bergerak. Jadi kita bakal coba lihat ke Ethereum. Tapi sebelum masuk ke Ethereum, here we go. Ini yang semalam kalian yang aku jelasin tentang tadi malam BTC dominance yang kalian lihat mungkin di video kemarin ya. Ini kenapa alasan aku mengatakan bahwa tenang aja, karena penurunan BTC itu dibarengin sama penurunan BTC dominance. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini tuh, oke. Jadi aku pede bahwa altcoinnya masih bagus, mengingat BTC dominance-nya tuh terus turun semalam gitu. Dan tadi pagi, tadi barusan jam 7 ini closingnya udah di bawah banget, udah closing udah patah gitu ya. Yang akhirnya membuat aku makin pede bahwa oh ya sesuai ya kalau this week ya ini market alts naik gitu. Nah, kita bisa lihat Ethereum. Ini kalian ingat trading plan terakhir kali ya, trading plan terakhir kali itu ini dia. Oke, so congrats for you guys yang long Ethereum. Kita sudah bersih take profit tradingnya. Ya, tradingnya udah bersih, dapat kurang lebih 8%. Kalau kalian masih pegang mungkin udah 10% ya. Kalau masih pegang ya 10%. Itu untuk Ethereum. Coba kita lihat yang kemarin-kemarin aku sempat long XRP. Ya, XRP juga masih on progress. Ya, so far Ethereumnya yang bagus ya. Dan intinya kalau kita lihat pergerakan Ethereum, aku itu sebenarnya lebih ke arah Ethereum. Aku nggak terlalu suka pegang lama ya, karena memang aku pribadi melihat upside-nya mending yang lain aja. Jadi Ethereum ya kalian bebas mau hold, mau masih pegang. Tapi intinya aku take profit. Kenapa? Karena di sini area resistance untuk Ethereum ya, Ethereum. Karena again Ethereum itu kan apa namanya? Aku pribadi memang dari dulu Ethereum sama BTC lah, itu cuma buat trading doang gitu. Ya, dan ini sekarang lagi kepentok untuk Ethereum. Hopefully nanti malam jam ya antara, kalau kan nanti kan ini kan closing 4 jam ya. Closing 4 jamnya itu di jam 11 malam WIB sama jam 3 malam WIB. Ya, ekspektasi kalau Ethereum bisa breakout seperti ini, at least ya bisa breakout di 2040 dolar ya. Itu market akan lanjutin kenaikannya ya, dan terutama untuk altcoin. Jadi ini area supply. Oke, nah kurang lebih inilah target-target untuk Ethereum next movement-nya. Kalau aku pribadi option untuk misalnya kayak mau masuk Ethereum lagi nih misalnya. Kalau aku pribadi mending nunggu di bawah. Kalau dikasih di 1951 atau tunggu dia breakout di 2050. Oke. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk analisa hari ini. Aku mau minta tolong lagi buat temen-temen ya yang belum like video ini, like dulu. Dan aku kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Thank you so much for watching. Semoga analisa dan video hari ini sangat membantu buat kalian untuk memahami atau untuk menentukan nextnya menariknya. Maksudnya kalian bisa tahu lah, atau kalian bisa membantu kalian dalam perjalanan trading kalian. Oke, that's it. Bye bye semua.